Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi, yaitu keseimbangan pasar. Kita akan belajar bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran dapat menentukan harga serta jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Jadi, siapkan catatanmu ya, dan mari kita mulai pembelajarannya bersama. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta pembeli sama dengan jumlah yang ditawarkan penjual. Proses ini dimulai dari perubahan harga yang terus menyesuaikan hingga tercapai titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oke, saat ini kita akan masuk ke dalam konsep permintaan. Konsep permintaan adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Setelah kita belajar mengenai konsep permintaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permintaan itu berlaku. Yang pertama, keinginan membeli atau willingness to buy adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa di masa mendatang. Yang kedua, kemampuan membeli atau ability to buy adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa harus didukung oleh daya beli atau kemampuan finansial yang memadai. Lalu kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga barang murah, permintaan meningkat. Menurut hukum permintaan, saat harga naik dengan faktor lain tetap, jumlah permintaan menurun karena pembeli mencari barang pengganti dan daya beli mereka berkurang. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Barang bisa bersifat pengganti, pelengkap, atau netral. Barang pengganti dapat menggantikan fungsi barang lain, sehingga jika harga salah satunya naik, permintaan barang penggantinya meningkat. Barang pelengkap akan digunakan bersama, jadi permintaannya naik atau turun sejalan dengan barang pasangannya. Dan barang netral tidak saling berpengaruh. Perubahan permintaan satu barang tidak mempengaruhi yang lain. Dan yang ketiga, tingkat pendapatan pembeli. Perubahan pendapatan mempengaruhi permintaan barang. Barang inferior dibeli oleh orang berpendapatan rendah. Di saat pendapatannya naik, maka permintaannya menurun. Barang esensial, kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan. Barang normal, permintaannya meningkat seiring naiknya pendapatan. Dan barang mewah hanya dibeli saat pendapatan tinggi. Faktor yang keempat, selera atau kebiasaan. Selera konsumen mempengaruhi permintaan karena dipengaruhi oleh tren, budaya, iklan, serta faktor psikologis dan sosial. Konsumen cenderung membeli barang yang disukai atau populer, sehingga perubahan selera dapat menaikkan atau menurunkan permintaan. Faktor yang kelima, perkiraan harga di masa akan datang. Perkiraan harga di masa depan mempengaruhi perilaku konsumen. Saat harga diperkirakan naik, konsumen akan membeli lebih cepat sehingga permintaan meningkat. Namun, jika harga diperkirakan turun, mereka menunda pembelian dan permintaan pun menurun. Dan faktor yang terakhir, jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar kebutuhan dan permintaan terhadap barang pokok. Saat banyak yang bekerja dan berpenghasilan, daya beli masyarakat meningkat, mendorong permintaan berbagai barang dan jasa. Jadi, pertumbuhan penduduk dan pendapatan berpengaruh langsung terhadap naik turunnya permintaan di pasar. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yang berlawanan, yaitu penawaran. Konsep penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Ketika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan akan semakin menurun. Namun, tahukah kamu bahwa besar kecilnya penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja? Ada beberapa faktor lain juga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga barang tersebut naik. Begitupun sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran barang tersebut akan sedikit. Hukum penawaran yaitu, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dan yang kedua, harga barang-barang lain yang terkait.
Barang substitusi saling menggantikan, misalnya teh dan kopi. Sedangkan barang komplementer saling melengkapi, misalnya roti dan selai. Jika harga barang substitusi naik, penawaran meningkat karena produsen beralih ke barang yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika harga barang komplementer naik, penawaran menurun karena permintaan berkurang. Faktor yang ketiga, biaya produksi. Ketika biaya produksi mengalami kenaikan, maka jumlah produksi akan berkurang. Namun, ketika biaya produksi berkurang, jumlah penawaran akan meningkat. Dengan begitu, harga yang ditawarkan pun menjadi lebih menguntungkan bagi produsen. Misal kenaikan harga faktor-faktor harga barang baku, upah tenaga kerja, dan tingkat bunga modal produksi seperti menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga jumlah penawaran di pasar menurun. Yang keempat, tingkat teknologi produksi. Kemajuan teknologi membuat proses produksi lebih cepat, mudah, dan murah. Teknologi baru meningkatkan kualitas serta jumlah barang yang dihasilkan, menurunkan biaya produksi, dan mendorong perusahaan menawarkan lebih banyak barang. Jadi, semakin maju teknologi, penawaran barang cenderung meningkat. Dan yang terakhir, tujuan perusahaan. Setiap perusahaan punya tujuan berbeda. Ada yang ingin untung sebesar-besarnya, tetapi ada juga yang lebih memilih aman dan stabil walau keuntungannya kecil. Karena tujuan berbeda, jumlah barang yang diproduksi juga bisa berbeda. Jadi, perubahan tujuan perusahaan bisa membuat penawaran barang naik atau turun. Tadi kita sudah tahu kalau keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Sekarang, yuk kita lihat contoh kasusnya, biar kita bisa paham bagaimana proses keseimbangan itu terbentuk dalam situasi nyata. Permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan D sama dengan 60 dikurangi 10P. Dan penawaran barang ditunjukkan dengan persamaan Hi sama dengan 5P ditambah 15, di mana Hi adalah jumlah barang dan P adalah harga. Lalu, buatlah A, yaitu skedul keseimbangan atau equilibrium, dan B, gambarkan kurva keseimbangan permintaan dan penawaran barang tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam penyelesaian. Untuk mencari jumlah barang yang diminta atau HID, gunakan rumus HID sama dengan 60 dikurangi 10P. Misalnya, saat harga P sama dengan 2, maka HID sama dengan 60 dikurangi 10 dikali 2 sama dengan 40. Jika P sama dengan 3, maka HID sama dengan 60 dikurangi 10 dikali 3 sama dengan 30 dan seterusnya. Sedangkan untuk jumlah yang ditawarkan atau HIS, gunakan rumus HIS sama dengan 5P ditambah 15. Saat harga P sama dengan 2, HIS sama dengan 5 dikali 2 ditambah 15 sama dengan 25. Ketika P sama dengan 3, HIS sama dengan 5 dikali 3 ditambah 15 sama dengan 30. Dan jika P sama dengan 4, HIS sama dengan 5 dikali 4 ditambah 15 sama dengan 35. Jika hasilnya sudah ada, bisa kita ringkaskan pada tabel di sampingnya. Gambar pertama menunjukkan kurva permintaan atau demand dengan persamaan HID sama dengan 60 dikurangi 10P. Kurva ini memiliki kemiringan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, ketika harga atau price naik, jumlah barang yang diminta atau HID itu menurun. Pada titik harga P sama dengan 3, jumlah barang yang diminta adalah Hi sama dengan 30. Lalu untuk gambar kedua, memperlihatkan kurva penawaran atau supply dengan persamaan HIS sama dengan 5P ditambah 15. Kurva ini miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan bahwa ketika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga bertambah. Pada harga P sama dengan 3, jumlah barang yang ditawarkan juga Hi sama dengan 30. Gambar tersebut menunjukkan kurva keseimbangan pasar yang terbentuk dari pertemuan antara kurva permintaan atau demand dan kurva penawaran atau supply. Kurva permintaan berwarna kuning menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, kurva penawaran berwarna merah menanjak dari kiri bawah ke kanan atas, menandakan bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Kedua kurva tersebut berpotongan pada titik P sama dengan 3 dan Hi sama dengan 30 yang disebut titik keseimbangan pasar, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.
Dari tabel, pada P sama dengan 2, yaitu HID sama dengan 40, HIS sama dengan 25. Jadi 40 dikurangi 25 sama dengan 15. Pada P sama dengan 3, yaitu HID sama dengan 30, HIS sama dengan 30. Jadi HID sama dengan HIS. Pada P sama dengan 4, yaitu HID sama dengan 20, HIS sama dengan 35. Jadi 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Harga keseimbangan adalah P sama dengan 3 dan jumlah keseimbangan adalah H sama dengan 30. Dari konsep permintaan dan penawaran dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Melalui contoh kasus yang telah dianalisis, terlihat bahwa perubahan harga akan terus menyesuaikan hingga mencapai titik keseimbangan, di mana tidak ada kelebihan maupun kekurangan barang di pasar. Dan kegiatan jual beli berlangsung secara optimal. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi, kita jadi tahu bahwa keseimbangan pasar tercipta saat permintaan dan penawaran saling bertemu pada satu titik harga yang pas. Jadi, kalau harga berubah, itu tandanya pasar sedang mencari keseimbangannya. Jangan lupa terus belajar dan pahami konsep ekonominya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga kalian bisa paham pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. See you and thank you!